kasih. Shalom. Saya akan membacakan visi misi yang dipercayakan oleh pimpinan Pastorin Sahir. Visi untuk acara ini adalah para hamba Tuhan dipersatukan dalam kasih Kristus yang dibaca dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Saya akan bacakan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kemudian misi dari acara ini adalah mempersatukan para hamba Tuhan dalam menunaikan amanat agung. Dibaca dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah saya sudah bacakan visi dan misi dari pertemuan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Rene, terima kasih Hilda Wungkar yang sudah memberikan kepada kita visi misi dari pertemuan kita malam hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Domingus Kenjam untuk memberitakan firman Tuhan ataupun motivasi hidup, sharing pengalaman hidup dan kesaksian. Dipersilakan Pendeta Domingus Kenjam. Ya, ini malam hari ini saya bersyukur kita bisa bertemu dan untuk saling menguatkan satu sama yang lain. Dan saya akan, sebelum bersaksi, mungkin kita akan berdoa dulu ya. Ya, kita doa dulu. Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau belum mempertemukan kami lewat pertemuan ini yang begitu luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk menolong kami, memberkati kami dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Sehingga malam hari ini Tuhan, lewat pertemuan ini kami bisa saling menguatkan, saling membagikan setiap kesaksian kami untuk saling membagikan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada sehingga iman kami terus bertumbuh di hadapan Engkau Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu akan bersaksi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau pembakaran sekolah tinggi teologi Dulos yang berada di Jakarta pada tanggal 15 Desember tahun 99. Kiranya lewat kesaksian ini Engkau kuatkan kami bahwa Engkau Yesus yang hidup, Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau dokter di atas segala dokter yang hadir untuk menolong hidup kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih untuk pertemuan ini malam hari ini, bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin kita bisa bertemu seperti ini. Bahwa mungkin sebagian para hamba Tuhan sudah dengar kesaksian saya, dan mungkin ada yang belum, bahwa saya salah satu korban peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa itu tinggal dalam asrama. Jadi kampus kami berada di Mabes TNI Cilangkap, di depan Mabes, ya, Jakarta Timur. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, malam hari itu kami di asrama, dan saya sendiri pun jam 7 malam sudah tidur, ya.
Malam hari itu sekitar jam 9 malam mas itu masuk. Akhirnya kampus kami dikepung, lalu kampus kami dibakar, lalu kami yang dipotong 37 orang. Yang meninggal 2, satu namanya Sariman dan satu sendiri. Tapi karena kasih Tuhan saya hidup lagi. Ya, saya bersyukur bahwa kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan hidup seperti ini. Saya juga tidak pernah minta, ayo potong saya biar jadi pendeta terkenal. Saya nggak pernah minta itu. Tapi memang dalam keadaan nggak sadar, memang saya dituntun ke sana untuk saya ditangkap, saudara. Ya, malam hari itu saya keluar dari kampus, itu saya lari menuju ke rumah teman. Dia kos di belakang kampus kami, di mana saya tinggal dari sini, itu dekat dengan kampus kami. Dan waktu sampai depan rumah, itu saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Di sana saya berdoa, ketakutan, menangis begitu luar biasa. Ya, karena pikiran saya ini saat itu kalau di tangan masa pasti mati. Ya, sehingga saya nggak ada pikiran lain lagi, hanya berdoa, selesai berdoa, ketuk pintu. Rupanya masa jarak antara rumah dan jalan raya dekat. Masa dengar ketukan pintu, masa alihkan senter ke saya, mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap dia, bunuh. Dan masa menuju ke saya, disitulah saya ditangkap. Waktu saya ditangkap, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Lalu kepala saya ditutup pakai kain. Lalu di bawah itu pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa makin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya sudah banyak. Itu baju saya sudah penuh dengan darah. Ya. Dan di sana saya bisa berdoa, lalu saya di bawah itu pun digebukin rame-rame. Tiba-tiba dia tendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang bapak narik saya dalam got itu, dia angkat tubuh saya, dia banting saya. Akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Waktu saya berdoa, rupanya masih di situ. Mereka berkata, orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Lalu mereka pakai balok, saya digebukin lagi. Mereka pakai batu, saya ditimpukin lagi pakai batu. Lalu ada yang berkata gini, orang ini, ayo mereka berteriak, hei mas bangun, bergerak mau bangun, digebukin. Mas bangun, bergerak mau bangun, digebukin. Lalu mas itu berkata, orang ini sudah tidak kuat. Udah lepaskan ikatan di tangannya. Mereka lepaskan tali itu, lalu saya ditarik gaya binatang. Diperlakukan memang begitu seperti binatang, nggak ada kasih malam hari itu. Dan saya bisa berdoa, menangis, badan tergoncang begitu luar biasa. Saya bilang, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga. Saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang, tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan Yesus berkata gini, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi badan saya tergoncang, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Saya ditaruh tidur di tengah-tengah lingkaran massa. Massa begitu banyak, mereka bukan periksa identitas, mereka bukan periksa KTP, tapi mereka tepuk tangan. Potong, bunuh. Akhirnya ada yang berkata bilang, jangan potong dulu, jangan bunuh dulu. Kasih bangun dia. Buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya berdiri, lalu seorang bapak, dia datang, dia buka kain di kepala saya buka mata, ada polisi. Loh, kenapa nggak nolong saya? Rupanya mungkin polisi ini takut terhadap massa, makanya nggak berani nolong saya. Karena massa begitu banyak, mereka bawa golok yang begitu luar biasa. Sehingga lalu mereka berkata, ini mahasiswa, bunuh dia. Saya tunduk kepala dan berdoa. Dalam keadaan ketakutan yang begitu luar biasa, akhirnya ini maaf lagi, ini sebentar saya sambung, ini lampunya lagi mati ini, listriknya padam.
Iya, sebentar lagi. Ini nunggu listriknya. Jakarta juga listrik padam ini. Nah, akhirnya di situ, nah, puji Tuhan, nyala lagi listriknya. Amin. Ya, akhirnya malam hari itu, saudaraku, saya hanya bisa berdoa, lalu di sana mereka, dia membawa parang berdiri samping kiri. Di sana pun saya bisa berdoa, Tuhan tolong saya, berkati saya. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga, itu doa saya. Lalu mereka selesai, saya selesai berdoa, buka mata, seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa kayu besar begini, dia berdiri samping kiri, dia memberi dua pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Ya. Dan saat itu saya berkata hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat mereka marah, perkataan ini membuat masa itu marah. Lalu bapak itu dia pakai balok tadi, dia pukul di kepala saya bagian belakang, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar, ya, nah sehingga malam hari saya mau katakan bahwa sebenarnya di surga. Nah, saya sudah mengalami yang namanya kematian, bahwa kematian itu indah, ya. Nah, sehingga malam hari itu, saudaraku, bahwa akhirnya bapak itu dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Bagaimana waktu roh saya keluar, itu seperti star mau lari. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti star mau lari. Dalam keadaan gelap, tiba-tiba roh saya bisa melayang-layang di atas tubuh saya. Roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal. Badan saya tinggal. Selesai itu, saudaraku, lalu roh saya melayang-layang. Selanjutnya roh saya berdiri. Ketika roh saya berdiri di alam roh itu terangnya, itu gelapnya luar biasa. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Tuhan Yesus mau kemana? Baru sebut Tuhan Yesus, tiba-tiba 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya, tempat itu langsung terang, dan di situ malaikat itu tiba-tiba mereka berdiri di sana, lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru berkata seperti ini, saudaraku, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Lalu satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang melayang-layang menuju ke dalam terang ajaib Tuhan, tiba-tiba bersama dengan 5 malaikat ini ada damai, ada sukacita begitu luar biasa. Akhirnya 5 malaikat ini bagi, 2 malaikat dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 malaikat di depan saya. Akhirnya roh saya bersama dengan 5 malaikat ini, lalu malaikat yang satu di depan saya, dia melangkahkan kaki. Satu jalan terbuka. Ketika jalan terbuka, lalu bersama dengan 5 malaikat ini, melakukan perjalanan cukup jauh. Semakin jalan ini semakin sempit. Tapi di pinggir kiri kanan itu gelap luar biasa. Di dalam kegelapan itu, di sana justru ada orang berteriak-teriak dalam kegelapan itu. Ada suara tangisan dan penderitaan di dalam kegelapan itu. Secara manusia sangat menakutkan. Semakin jalan ini semakin sempit. Tiba di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu. Pintu itu lonjong. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka antri, lalu mereka masuk, lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk.
Selesai ngomong, tetaunya sudah melewati pintu yang sempit. Ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakan kaki dalam taman itu, mungkin nggak mau pulang-pulang. Akhirnya Rosai bersama dengan 5 malaikat ini berjalan dalam taman yang begitu bagus itu. Lalu Rosai berkata, Tuhan Yesus, ini taman, berarti ada rumah. Baru Rosai berkata bilang ada rumah, lalu Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Lalu Rosai berkata gini, Tuhan Yesus, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu Rosai dibawa sama 5 malaikat itu, lalu turun, lalu masuk menuju ke rumah itu. Waktu masuk dalam rumah itu, persis gaya dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu Rosai dibawa lagi masuk kamar kedua, masuk kamar ketiga lagi. Persis seperti kamar yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin keluarga kita yang meninggal dalam Tuhan, mereka ditampung di tempat itu untuk menaikkan pujian penyembahan. Mungkin itu roh-roh orang benar yang percaya kepada Yesus, mereka ada menaikkan pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Nggak ada anak kecil, tidak ada orang tua di sana. Lalu Rosai dibawa masuk kamar keempat, kamar itu kosong. Ya, kamar ketiga juga masih ada orang di sana, mereka menaikkan pujian penyembahan. Terakhir kamar keempat, kamar itu kosong. Lalu Rosai melangkah 3-4 langkah ke depan bersama dengan 5 malaikat tadi. Lalu Rosai berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat hilang. Rosai berdiri sendiri dalam kamar itu. Tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan. Sinar itu membuat mata Rosai nggak bisa melihat lagi. Mata Rosai dalam keadaan tutup mata. Lalu ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata, berlutut, berlutut. Tiba-tiba Rosai berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar hilang, keluar hilang, keluar hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembar yang kedua lagi. Baru terbuka, saya lagi berdiri narik kambing. Bukan cuma kambing. Banyak binatang yang saya curi di kampung saya di timur sana. Tuhan kasih keluar semua di situ. Curi ayam gimana, keluar kayak gitu. Curi babi gimana, keluar kayak gitu. Mulai dari jerat itu babi tiba ada Rosai berkata gini, Tuhan, saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Ya. Lalu di sana pun akhirnya Tuhan saya lihat ke samping kanan saudara-saudaraku. Lalu tiba-tiba waktu saya buka mata, saya lihat itu yang sinar itu pun hilang. Di tempat sinar itu di sana hanya ada mimbar, ada altar yang bulat. Lalu Rosai berkata gini, oh ini tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga. Akhirnya lalu Rosai berkata, ini tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga. Lalu ada suara berkata gini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika Rosai mendengar suara itu melihat ke samping kanan. Lalu Tuhan Yesus berdiri samping kiri saya, samping kanan saya. Dia menunggang kuda putih. Dia naik di atas kuda putih. Lalu dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Akhirnya Rosai berkata gini, oh ini Tuhan Yesus. Badannya seperti manusia biasa. Lalu Rosai berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Tiba-tiba badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar. Akhirnya kok hidup lagi? Tadi kan dalam surga. Lalu tiba-tiba saya rasa haus, ya. Dan di saat itu saya haus banget. Waktu saya sadar itu hausnya luar biasa. Akhirnya saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah, ya.
ada gumpalan darah. Enggak, gumpalan darah itu besar-besar seperti besar-besar begini. Lalu saya masukin di dalam mulut saya. Akhirnya setelah darah saya, tiba-tiba badan saya mulai tergoncang lagi, bergerak lagi. Lalu saya ingat, loh, tadi saya dipukul jam 11 malam, sekarang jam 9, jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya? Mau buka mata nggak bisa, ini kan udah pecah jadi darah kering di mata saya. Tapi saya mau bangun. Waktu mau usaha, mau buka mata pun, mata saya ini kan nggak bisa. Ini kan ini pecah jadi darah kering di mata. Lalu mau angkat kepala, mau bangun, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba kepala saya jatuh. Loh Tuhan, leher saya putus. Dan di situ saya ketakutan. Lalu saya berteriak, tolong, tolong. Tapi suara keluar dari belakang sini. Krrrr gitu. Jadi ini udah bolong ya. Ini bagian sini sudah bolong. Lalu saya berdoa, saya berteriak-teriak pun suara ini berteriak saya dari sini. Tolong, tolong. Lalu ada singkat cerita, ada yang datang saya binatang, dibawa ke jalan raya. Sampai jalan raya, periksa KTP, tidak ada. Mereka berkata orang ini sudah meninggal. Bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini untuk diotopsi. Lalu saya dengar, tapi nggak bisa bicara. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, supaya saya bisa berbicara Tuhan, tolong saya. Lalu tiba-tiba ada satu bayangan. Dia masuk, selanjutnya dia keluar. Akhirnya saya bisa ngomong, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di Asrama dulu. Loh, orang ini masih bicara. Ini mahasiswa, ini orang Kristen. Udah, bawa ke rumah sakit UKI. Lalu diambil dari aspal, dibuang dalam mobil, singkat cerita, masuk dalam ruang ICU. Akhirnya sampai rumah sakit UKI di Cawang, di sana dokternya waktu periksa, lalu dokter sarafnya berkata kepada pimpinan kami, bilang ini dua kemungkinan. Mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Yang keempat darah habis. Akhirnya pimpinan sekolah kami berkata kepada dokter saraf, bilang dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya dokter cuma jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata Domingus meninggal. Bawa ke ruang mayat. Tapi keluarga dan pihak dari yayasan kami, dari pihak dari Paruyandi berkata jangan dibawa ke sana, ya. Pindah ke tempat lain untuk diusahakan, didoakan. Jangan-jangan dia hidup lagi. Lalu mereka pindah saya ke kamar biasa, mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, roh saya udah pergi, ya, keluar ke alam roh lagi. Waktu roh saya keluar ke alam roh di sana, di alam roh itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berteriak, balik. Waktu roh saya lihat ke samping kanan, Tuhan Yesus berdiri segumpalan awan. Akhirnya roh saya tiba-tiba lihat Tuhan Yesus begini. Lalu dalam sekejap, roh saya balik lagi dalam sekejap, balik lagi ke rumah sakit. Lalu berdiri depan pintu kamar. Lalu roh saya berdiri depan pintu kamar. Lalu ada orang buka pintu, roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Di situ roh saya melihat perawat. Mereka pakai alat pemacu jantung. Mereka strom. 6 kali kemudian mereka angkat alat itu, tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya bunyi kayak orang buat tangan. Krak, 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 gitu. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini, lo enak banget ya, leher saya tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya, ya, nah ketika suster buka penahan yang di leher saya ini, ya, itu tidak sakit, tapi lapar setengah mati, ya, karena sudah 4 hari nggak makan. Nah ini kalau mungkin ada yang sudah pernah lihat fotonya, ya, ini pas sebelum saya di pinggir aspal ini, ya, sebelum dibawa ke rumah sakit, ini di pinggir aspal, lalu diangkat kayak gini, akhirnya ketika leher saya tersambung lagi, lalu mereka buka ikatan itu, saya lapar setengah mati, selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya ketemu dokter sarafnya, dokternya kaget, lo Domingus hidup. Dokter saya mau pulang. Kamu ada keluarga di Jakarta? Saya bilang gak ada keluarga, tinggal di Jakarta. Akhirnya dokter berkata, anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini,
tidak ada gangguan saraf, tidak ada lumpuh, tidak ada bego-bego dalam hidup saya. Karena dalam Yesus tidak ada mustahil. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya. Nah, sehingga lewat peristiwa ini, saudaraku, bahwa inti dari kesaksian ini memang ikut Tuhan tidak gampang. Harus diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, persoalan. Ada yang dipenjara, ada yang dibunuh hanya karena firman Tuhan. Apakah kita harus akan mundur supaya tidak memberitakan Injil? Maka kita harus tetap maju untuk tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Nah, inilah yang saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Sebenarnya kesaksian saya ini, kalau ini biasa 45 menit karena waktu kita singkat. Nanti kita ketemu di Kota Manado. Amin. Ya, inilah yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masih ada bekas potongan di sini. Ya, coba Ya. Domingus kasih dekat sedikit. Nah, Belum kelihatan. Pas di telinga itu. Harus Maitua yang pegang HP itu. oh ini. Saya coba lihat ini dulu. Apa? Ini. Nah, coba lihat ini pegang kameranya. Nah. Oh, harus kamera belakang ya? Iya, kamera belakang dulu. Oh, nggak bisa. Itu jadi 70% terbuka. Ya, ini. Iya. Oh. Ya. Kelihatan. Nah, itu. Wow. Sampai muter Pak ini Pak ya, muter nih. Ya. Segini nih. Nah, ini yang di depan. Ini depan, ini kita pas ke belakang. Coba saya tunduk. Jadi tinggal sedikit aja nih Pak. Hampir putus. Ini sudah gemuk ini. Ini sudah gendut jadinya jahitannya begitu kelihatan tutupan emak ini. Oh. Amin. Tuhan. Ya, nanti foto-foto kita bagi. Sekarang setelah kasih tunjuk leher, coba tolong kasih tunjuk istri dulu. Jangan disembunyikan. Ini saya. Nah, ini. Ayo, ini Rini, mana Rini? Mana? Cantik istri. Mana? Halo. Natalia. Nah, itu. Shalom. Shalom, Bu. Halo. Selamat malam. Kok bibir mau bengkes sih? Puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau Puji ada Tuhan. ya, jadi kalau ada yang berminat untuk minta Domingus datang ke Manado, ya, nanti saya kasih nomor Domingus dari WA grup kita. Tapi setiap gereja mengundang, komisi 80% untuk saya. Siap. Kalau Pak Rene sobatnya di New York dia. Domingus itu tiap kali ke New York tinggal di rumah saya. Oh. Terakhir kali Kalau ke New York, Pak Rene tolong. bulan. Pak Rene, kalau Pak Domingus ke New York, tolong saya kirim akan kemari ke Colorado. Boleh, iya, boleh. Nanti kita bikin acara Kawanua di sini juga untuk itu. Iya, tongator, iya. Ah. Ya. Cuma 80% kok for kita. Silakan MC. Oke, luar biasa kesaksian hidup yang sungguh-sungguh membangun iman kita dan kembali meneguhkan motivasi pelayanan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan dan terima kasih banyak Pak Domingus Kenjam yang sudah membagikan kesaksian hidup yang luar biasa dan Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita semua hamba-hambanya sehingga orang semua hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ramli Sarimbangun. Lagi kita akan masuk dalam doa bersama. Pendeta Ramli Sarimbangun akan tuntun kita dalam doa bersama. Dipersilakan. Mikrofon Pak Ramli. Cek. Sudah. Baik,
rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan, meski kita terpisah dan hanya terhubung dengan secara virtual ini, tetapi saya percaya bahwa iman kita sungguh luar biasa dan Tuhan yang mempersatukan dengan iman ini. Karena itu, mari kita bersatu hati, kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami dipelihara, kami diselamatkan, kami dijaga dan dilindungi, kami diberkati secara luar biasa. Dan berkat-berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Di berbagai belahan bumi, kami terhubung secara virtual ini, kami boleh saling menguatkan dengan sharing pengalaman pelayanan dari berbagai gereja antar denominasi. Kami dipersatukan, yang ada di Amerika dan yang ada di Indonesia. Sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja mempersatukan kami. Kami boleh diperkaya dengan pengalaman iman, satu fakta yang sangat luar biasa, pekerjaan Allah yang ajaib, yang dialami oleh saudara kekasih kami, rekan sekerja kami, Pendeta Domingus Kejam, yang mengalami satu kenyataan yang sangat luar biasa pahitnya. Dia dibunuh, dipotong kepalanya, tetapi oleh kuasa Tuhan, dia hidup dan melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bahwa ternyata Engkau ada di atas segala kekuatan. Engkau mengendalikan segala kekuatan. Engkau yang mencipta kami, Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang memanggil kami dari kegelapan. Engkau yang memperkenankan kami untuk hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau yang memperlengkapi kami. Dan Engkau yang memerintahkan, mengutus kami untuk menjalankan misi-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dalam berbagai antar denominasi, kami diperlengkapi. Oleh Roh Kudus, kami disadarkan bahwa sesungguhnya, meskipun kami berada di dalam denominasi yang berbeda, antar gereja, di berbagai tempat, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia ini, kami percaya bahwa Roh Kudus mempersatukan kami. Meski kami berbeda secara organisasi gerejawi, tetapi iman kami tidak pernah berbeda. Kami percaya Yesus yang satu. Kami percaya Alkitab sebagai sumber kebenaran. Dan Injil kami beritakan dalam landasan kitab suci. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin organisasi kami ini. Engkau memperlengkapi seorang hamba untuk menjadi pemimpin kami, Pendeta Reni, dan juga pun Pendeta Telda yang ada di Manado. Kami percaya ya Tuhan bahwa senior-senior kami yang memberikan kami tuntunan dan mengorganisir kami betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Dan kami semua oleh arahan tuntunan itu. Betul-betul kami satu di dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kami memiliki tekad yang sama untuk melayani, untuk mencari jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Memberikan kepada setiap orang yang membutuhkan kebenaran. Dari Injil ada kemenangan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di Amerika, di berbagai gereja, dimanapun mereka pergi dan berada, untuk membawa Injil Kristus. Tuhan perlengkapi mereka. Mereka menghadapi situasi Amerika yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah pergumulan perkawinan antar jenis. Dan
pergumulan-pergumulan perkawinan sejenis. Kami percaya Tuhan, pergumulan ini adalah pergumulan gereja dan hamba-hamba-Mu yang ada di Amerika, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, supaya mereka ada keberanian selalu, dan kebenaran-kebenaran firman terus mereka beritakan tanpa memandang bulu. Dalam situasi seperti ini, kami percaya bahwa Injil diterima dan banyak yang dimenangkan. Jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dimenangkan. Kami berdoa untuk kami yang ada di Indonesia juga, di berbagai denominasi gereja, di Tondano, di Manado, di Bitung, di Minahasa, di mana saja Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba ini. Supaya dengan demikian, tidak akan pernah kendor semangat. Sama seperti rekan-rekan sekerja yang ada di Amerika, tidak pernah kendor semangat. Tetapi terus Injil Kristus menyala di dalam hati kami, dan semangat kami berkobar untuk memberitakan Injil kepada semua orang dalam situasi apapun juga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk situasi dunia yang kami hadapi ini, pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa, mengubah tatanan hidup, bahkan pun cara berpikir kami. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini juga mendorong kami untuk lebih taat kepada Tuhan. Mendorong kami untuk melihat diri kami. Pandemi COVID-19 yang dihadapi secara dunia ini betul-betul mendorong kami untuk melihat bahwa Tuhan adalah segalanya. Tuhan di atas segala kuasa. Tuhan mematahkan kuasa pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan memakai siapa saja orang yang akan menemukan vaksin corona ini. Kami belum tahu. Berbagai negara banyak berspekulasi tentang vaksin. Ada negara-negara yang sudah sampai pada tahap ketiga, uji kelayakan vaksin. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memakai dokter-dokter dari negara manapun juga, termasuk dokter yang ada di Indonesia, supaya dapat menemukan vaksin COVID-19 ini. Dan dengan demikian kami percaya dunia terbebas dari pandemi COVID-19. Amerika, Indonesia, dan seluruh dunia pasti akan terbebas. Karena Tuhan, kami percaya, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang mengatur segala kuasa, Tuhan yang mematahkan segala kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mimpin kami, yang mengkoordinir kami di dalam komunitas hamba-hamba Tuhan ini, yang ada di Amerika, dan di Amerika dalam berbagai tempat, di New Jersey, di Washington DC, bahkan pun juga di tempat-tempat lainnya di Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa kami terus disatukan oleh Roh Kudus untuk supaya kami saling menguatkan, saling memberi semangat untuk melaksanakan misi Kristus yang sempurna, yaitu melayani dan memenangkan jiwa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rencana-rencana kami untuk berjumpa satu waktu di satu tempat, biarlah Tuhan Engkau memberkati kerinduan-kerinduan kami untuk berjumpa secara langsung, tidak hanya sekedar berjumpa melalui virtual ini. Tuhan berkati kerinduan kami, supaya dengan demikian kami boleh mewujudkan impian kami, dan kami boleh saling sharing, saling menguatkan. Pendeta Rene, juga pun Pendeta Telda, yang adalah pemimpin kami. Demikian untuk hamba-hambamu, rekan-rekan sekerja kami, yang selalu memberi peran untuk mengkoordinir kami semua. Tuhan berkati. Sehingga dengan demikian, kami betul-betul menjadi komunitas yang kuat. Pendeta Rene dan Pendeta Telda betul-betul penuh bijaksana untuk memimpin kami. Demikian untuk teman-teman sekerja yang lain. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Suami, istri, dan anak-anak, bahkan cucu
biarlah Tuhan memberkati semua yang ada di Amerika siang ini. Bahkan kami yang ada di Indonesia malam ini, menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya dalam pimpinan pemberkatan Tuhan senantiasa. Terpuji namamu Bapa di sorga, untuk Indonesia yang saat ini sedang menghadapi agenda nasional pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan juga pun bupati. Semuanya Tuhan berkati agenda ini sehingga terlaksana dengan baik, dan kami betul-betul penuh damai sejahtera, tidak ada kekacauan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, Tuhan dunia, Juru Selamat kami yang agung. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu yang agung, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Omli yang sudah menuntun kita dalam doa bersama, dan kita akan menutup ibadah kita malam hari dan pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Leo, untuk Pak Ramli, untuk Pak Albert yang sudah bantu dalam kegiatan hari ini, dan Ibu Telda dan yang lain sudah berpartisipasi. Kita sangat harapkan lebih banyak lagi yang akan bergabung untuk di lain waktu. Jadi dengan satu goal kita tetap untuk bersama-sama mencari satu persatuan untuk bersama-sama meraih goal, yaitu mencari jiwa bersama. Dan denominasi memang berbeda, doktrin memang berbeda, tapi ada satu tujuan aman agung yang tetap harus sama dari setiap gereja. Dan kita berdoa penutup. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk hamba-hambamu yang setia, yang terus mempunyai goal yang utama, yaitu amanat agung yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua. Mencari jiwa sampai ke ujung dunia. Bapak, berikan kami anugerah khusus, anugerah keberanian, anugerah kasih, menjaga jiwa. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita melihat goal ke depan, melihat Kristus. Pada saat darah tercurah, punya satu tujuan, keselamatan bagi umat manusia. Kita semua sudah diselamatkan, mari kita pikirkan saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Dan itulah yang menjadi beban kita. Tuhan, kami menerima anugerah-Mu untuk menginjili dengan cara-cara yang Engkau berikan kepada kami. Kita akan berpisah satu sama lain. Tuhan berkati kami dengan keberanian, dengan kesehatan fisik kami, kesehatan rohani kami, juga kesehatan finansial kami. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, dan terima kasih Rohul Kudus. Amin. Amin. Jadi acara terakhir adalah ini, boleh lihat di bawah. Ada sharing, ada kesaksian, ada musik santai, terserah Jo, mau apa Jo. Pokoknya Bao Berang Bao tuh. Jadi masih boleh Bao Berdang ini. Jadi, ya, mari terima kasih sekali. Oke, terima kasih Pak Denny. Reni. Albert, ini teman lama ini. Orang ini susah sekali mau kabar Pak Albert. Zoom cuma. Ya. Apa kabar Pak Albert? Kabar Injil. Lama nak baku dape ini. Iya. Masih ingat enggak? Senyanda seorang. Kita cuma ingat satu kali orang baku dapat di Senayan. Dan terakhir, pertama baku dapat waktu ada makan di Omas Wakari di Dengesar Sumual di Bahu. Oh, di Bahu. Dulu orang pernah makan sama-sama. Terakhir baku dapat perompak ke gereja di New Jersey. Oh iya, di New Jersey. Terakhir, kira-kira 14 tahun lalu. Iya, yang kita tidak pernah lupa itu waktu di Senayan.
Oh iya. Udah datang ke kita, Dang. Iya. Dulu kan kalau acara-acara udah taruh di keamanan di Senayan. Senang jumpa dengan teman-teman yang dari Minasa, dari gereja Masjid di Minasa. Salam kenal sekali lagi. Kita dari Sonder. Kita Wawor dari Sonder bawah. Mari ya. Kita ini sobat julus yang Pak Tony Thanos ini kan. Punya anak 5. Banyak juga tuh pendeta Cinama anak ya. Jadi sebenarnya kita mau minta anak dari Maitu ada. Mana Pak Pendeta Tony Thanos masih ada ini? Udah, dia sampai bapacol dia. Durian sto. Pendeta Tony Thanos lupa pernah satu kali acara di Jersey. Ada acara penghiburan. Kita dorang panggil Pendeta Tony Thanos akan berdoa. Tapi maksud orang Pendeta Tony Wawor, karena sering muncul Pendeta Tony Thanos. Pendeta Tony Thanos bingung, bro, itu dorang pemaksud. Jadi karena sama nama di California. Iya, ini Trompet Tony kok sebenarnya saudara ini. Besok hari Minggu. Selamat ya untuk yang di Amerika, selamat pagi menjelang siang. Indonesia mundur sejenak untuk persiapan minggu besok. Oke. Selamat malam. Pendeta Ramli, selamat melayani, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua ya. Pendeta Leo, selamat melayani.